to way up, way up, way up. Yeah. Siapkan, nak. Ista'id, Istazimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Puasa kan anak ibu semuanya? Puasa, Bu. Oke, ibu absen dulu ya. Aisyah Sabrina, Hadir, Bu. Arum Refsia, Hadir, Bu. Elvima Aditya Utami, Hadir, Bu. Elvia Wulandari. Gak hadir, Bu. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Humairatun Zakiyah, Hadir, Bu. Husnul Khotimah, Hadir, Bu. Melaninggia, Hadir, Bu. Mutia Ilmi, Hadir, Bu. Namira, Hadir, Bu. Nitata Melani, Hadir, Bu. Putri Rizky, Hadir, Bu. Rika Safitri, Hadir, Bu. Reza Fitri Hasana, Hadir, Bu. Suci Pratiwi, Hadir, Bu. Wahyuni Oktari, Hadir, Bu. Welly Susanti, Hadir, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai materi hari ini, ibu mau uji ingatan anak-anak ibu semua ya. Ya, Bu. Siap? Siap. Oke, bagus. Siapa yang masih ingat tentang operasi hitung bilangan bulat? Saya, Bu. Oke. Ibu uji ya. Berapa hasilnya negatif 7 ditambah 10? Coba, siapa ya? Coba Arum, berapa? Negatif 3, Bu. Kurang tepat sayang. Sekarang coba Humairatun, berapa? Positif 3, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan untuk Humairatun dulu. Oke, satu soal lagi ya. Berapa hasilnya negatif 4 dikali negatif 2? Ibu minta. Coba Reza, berapa jawabannya? Positif 8, Bu. Bagus, tepuk tangan untuk Reza. Nah, selanjutnya ibu akan uji ingatan kalian tentang operasi hitung bilangan pecahan. Oke, ibu kasih soalnya ya. Pertama, untuk penjumlahan. Misalnya
1/2 ditambah 4/3. Apa langkah pertamanya, nak? Coba Aisyah jawab. Menyamakan penyebutnya, Bu. Oke, bagus. Berapa penyebutnya? 6. 6. Berapa jadinya untuk pecahannya? 6 dibagi 2 berapa? 3. Dikali 1 3. 3. 6 dibagi 3 2. kali 4 8. 8. Berarti hasil penjumlahan 1/2 ditambah 4/3 sama dengan 11/6. Oke, bagus Aisyah. Selanjutnya untuk perkalian ya. Misalnya 3/6 dikali 2/3. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, bagus. Humairatun, silahkan. 6/18. Oke, pintar anak ibu ya. Masih ingat dia ternyata. Oke, selanjutnya untuk pembagian. Misalnya 12/5 dibagi 3/4 sama dengan siapa ya ibu minta untuk menjawab? Ya, Welly silahkan. Kita apakan ini pecahannya? Dibalikkan dulu. Yang mana, nak? Yang 3/4. Sehingga dia menjadi seperti apa? 12/5 dikali 4/3. 12/5 dikali 4/3. Hasilnya 12 kali 4 48 per 15. Oke, pintar. 48/15. Benar ya, berarti anak-anak ibu semua masih ingat tentang operasi hitung bilangan pecahan. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, yang terakhir ibu akan menguji tentang operasi hitung aljabar. Ibu kasih soalnya ya. 4x ditambah y dikurang 2x. Nah, ibu minta nih Tata, coba apa yang harus kita lakukan pertama kali? Dikelompokkan, Bu. Apanya, nak? Apa yang kita kelompokkan, nak? Apa variabelnya? Yang mana, nak? 4x kurang 2x.
Berarti yang harus kita kelompokkan adalah yang memiliki variabel yang sama. Oke. Berarti yang sama yang mana variabelnya, Nak? 4x 4x. Terus dikurang 2x 2x tambah y. tambah y. Berarti hasilnya 2x 2x tambah y. tambah y. Oke. Jadi ini dalam soal ini kita menggunakan sifat asosiatif penjumlahan, di mana kita mengelompokkan suku sejenis yaitu yang memiliki variabel yang sama. Untuk sifat-sifat yang lainnya, anak-anak ibu bisa lihat di layar ya. Oke, anak-anak ibu masih semangat? Masih, Bu. Loh itu, kok ngantuk? Nah, biar hilang ngantuknya, ibu akan putarkan video biar kalian tetap semangat belajarnya ya. Oke, ini dia videonya. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum.
Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Namaku Rizky. Aku ngerasa kalau pelajaran di sekolah itu sangat sulit. Mustahil untuk dapat menguasai semua pelajaran. Terkadang aku seperti sudah merasa putus asa. Dan mungkin banyak temanku yang sependapat denganku. Tapi mau gimana lagi? Solusinya apa? Apa aku harus menyerah? Gak mungkin kan? Walaupun susah, aku harus tetap berusaha. Kita para pelajar adalah generasi selanjutnya. Memang kita hanya 20% dari populasi, tapi kita 100% masa depan. Nah, gimana sekarang perasaan anak-anak ibu setelah menonton video tadi? Semangat kan? Dan jangan ada yang ngantuk lagi ya, harus fokus belajarnya. Oke, sekarang nah hari ini kita kan akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ibu akan mengajar melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Nantinya anak-anak ibu akan dapat menentukan nilai variabel dari pertidaksamaan linier satu variabel, menguraikan nilai variabelnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel, serta menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dengan tepat dan percaya diri. Oke. Sekarang silahkan anak-anak ibu buka bukunya tentang pertidaksamaan linier satu variabel ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan linier satu variabel, kita akan mengulang sedikit tentang persamaan linier satu variabel. Nah, pada materi pertidaksamaan linier satu variabel ini, kita akan menggunakan simbol-simbol pertidaksamaan. Oke. Ibu akan menunjukkan simbol seperti apa yang digunakan dalam pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, kalau pada persamaan simbol yang kita gunakan apa? Yaitu sama dengan. Nah, sedangkan pada pertidaksamaan kita menggunakan simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, nantinya pada pertidaksamaan kita akan menjumpai 4 simbol ini. Nah,
dalam menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan linear satu variabel, anak-anak ibu semua bisa menggunakan sifat-sifat yang ada pada layar ya. Nah, silahkan perhatikan layar di atas. Nah, baiklah, Ibu telah menulis sebuah contoh soal di papan tulis, di mana soalnya itu ialah suatu bilangan M ditambah 5, maka hasilnya lebih dari atau sama dengan 7. Nah, sekarang Ibu uji ya. Ini merupakan kalimat tertutup atau kalimat terbuka? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, iya benar, ini merupakan kalimat terbuka. Oke, siapa yang bisa menunjukkan ke Ibu bagaimana mengubah kalimat terbuka ini menjadi model matematika? Oke, silakan maju. Ya, silakan maju. Iya, bagus. Terima kasih. Silakan duduk, Nak. Oke, benar ya jawaban yang dibuat oleh Mela. Ayo kasih tepuk tangan untuk Mela. Nah, jadi pada kalimat terbuka suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan 7, kita ubah menjadi model matematikanya M ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Karena pada kalimat ini kita ketahui bahwasannya M ditambah 5, maka kita tulis di sini M tambah 5. Kemudian menggunakan simbol apa? Lebih dari atau sama dengan. Maka kita menggunakan simbol lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk kalimat akhirnya yaitu 7. Maka untuk model matematikanya M tambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Oke. Nah, tadi Mela telah berhasil menentukan model matematika dari contoh soal yang Ibu berikan, yaitu M ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 7. Oke, sekarang pertanyaannya ialah bagaimana cara kita menentukan nilai M-nya? Nah, kita dapat menentukan solusi dari model matematika ini, pertidaksamaan ini, dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan yang telah Ibu tunjukkan tadi di layar. Oke, caranya seperti ini ya, Nak. Oke, pada sisi kiri dan kanan, manakah bilangan yang lebih kecil? 5. Oke, maka kita harus mengurangkan 5 pada sisi kiri dan kanannya, sehingga menjadi M ditambah 5 dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 7 dikurang 5. Maka 5 dikurang 5 nilainya 0. Oke, berarti di sini tinggal M saja ya. M. Dan di sini 7 kurang 5 nilainya 2. Oke. Nah, maka dapat kita tentukan solusinya ialah nilai M lebih dari atau sama dengan 2. Oke.
Oke, pada model matematika M tambah 5 lebih dari atau sama dengan 7, kita mendapatkan solusinya, yaitu M lebih dari atau sama dengan 2. Maka kalau kita tulis di dalam bentuk himpunannya dalam garis bilangan, berarti katanya nilai M-nya lebih dari atau sama dengan 2. Maka angka 2 termasuk ya nak? 2, oke. Lebih dari 2 berarti angka berapa lagi nak? 3. Oke, selanjutnya 4. iya. Karena dia tidak memiliki batas, maka dan seterusnya. Maka solusi dari pertidaksamaan M tambah 5 lebih dari atau sama dengan 7 adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai M-nya, kita akan menggambarkannya di dalam garis bilangan. Oke, sekarang Ibu minta siapa ya? Mutia, silahkan menggambarkan solusi tadi dalam bentuk garis bilangan. Oke, Mutia, silahkan maju nak. Oke, sudah bagus ya, benar ya jawaban Mutia. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mutia. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Oke, tolong bantu ya nak. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Jadi karena kita duduknya berdua, jadi nanti ini hadap ke belakang aja ya. Jadi 2 di depan, 2 di belakang, itu menjadi satu kelompok. Oke, paham nak? Paham. Oke, bagus ya. Silakan dibagi tadi ya, sudah. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya ya. Oke, semuanya udah kebagian LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan di halaman pertamanya ya. Di situ ada nama, kelas, kemudian kelompoknya. Silahkan tulis itu identitasnya ya. Kelompoknya yang di situ 1, 2, belakangnya 3, 4. Oke? Oke. Oke, udah diisi nak? Sudah. Oke, di situ di halaman berikutnya terdapat tujuan pembelajaran ya. Tadi sudah Ibu sampaikan juga di awal kita belajar. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Nah, di sana bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan pada guru. Kemudian, kerjakan setiap kegiatan, soal, dan latihan dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan, pengetahuan konseptual, dan keterampilan siswa. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan buku referensi lainnya untuk mencari jawaban. Kemudian, siswa diharapkan menuliskan jawabannya dengan jelas dan kumpulkan LKPD tepat pada waktunya.
Mengerti, Nak? Mengerti. Oke. Silakan dibuka halaman berikutnya. Oke, sekarang coba Husnul baca pada kegiatan Ayo Mengamati itu ya. Oke, silakan Husnul dibaca. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkat barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Freddy adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Sudah? Dah. Oke. Nah, setelah Nana Ibu mengamati permasalahan yang telah disajikan dan dibaca oleh Husnul tadi, oke, buatlah pertanyaannya mengenai bagaimana bentuk pertidaksamaan dari situasi tersebut dan berapa banyak kotak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok ya. Oke? Bu, nggak paham Bu. Iya, bentar ya, Nak. Mananya yang nggak paham? Yang ini Bu. Nah, di sini kan tuh. Situ sudah tertulis 20x ditambah 60 kurang dari atau sama dengan 800. Di bawahnya juga sudah Ibu bantu nih. 20x ditambah 60 dikurang. Berarti harus kita kurang berapa? 60. Nah, iya. Di sini kurang 60, berarti di sebelah sini juga ya. Kurang 60, nanti dapat hasilnya 740 ini. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya kita apakan? Nanti kita Lagi Oke, berarti yang mana yang dibagi? 740 dibagi 20. Iya, nanti dapat nilai X-nya. Oke, paham? Paham Bu. Oke. Nah, anak-anak ibu dapat semuanya? Dapat. Dapat semuanya ya? Oke, berarti anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Udah siap anak-anak ibu semua? Sudah Bu. Oke, sekarang adalah mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Ibu minta kelompok 3, silakan maju. Perwakilan kelompoknya. Silakan ya. Misal X sama dengan berat tiap kotak, sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah berat tiap kotak dikali banyak kotak ditambah berat Pak Freddy tidak lebih dari daya angkut mobil. Maka model matematikanya 20x tambah 60 kurang dari atau sama dengan 800. Yang lain tolong perhatikan temannya ya. Jangan ada yang ribut di belakang. Wahyuni, Rika, Reza, jangan bercerita. Bu.
X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan X kurang dari atau sama dengan 37 adalah 37. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan paling banyak adalah 37 kotak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, setelah Nana Ibu mengerjakan LKPD tadi, Ibu bantu rangkum ya. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel itu menggunakan 4 simbol, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai variabelnya? Kita dapat menggunakan sifat-sifat pada pertidaksamaan linier seperti yang telah Ibu tunjukkan pada layar sebelumnya. Kemudian, bagaimana cara menyajikan penyelesaiannya? Kita dapat menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya, apakah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, sangat bermanfaat ya nak. Jadi setelah kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, kita dapat menentukan misalnya kecepatan maksimum di suatu perjalanan atau nilai minimum yang harus kita hindari atau nilai maksimum yang harus kita capai dalam suatu pelajaran. Jadi dengan mempelajari ini kita akan mempermudah pengerjaan kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, karena waktu sudah hampir habis, jadi untuk di rumah kerjakan uji kompetensi pada LKPD tadi ya, anak-anak Ibu, dan kumpulkan minggu depan. Oke, jangan lupa baca materi tentang perbandingan. Oke? Oke, Bu. Oke. Silahkan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. See your eyes, 너의 눈빛을 보면 느낄 수 있어. I know you like. Feel your heart 언제부턴가 반복되는 너와 나의 우연. Change 숨기려 했던 멋진 맘 다 change. 널 아프게 했던 시간 다 hold my hand. I want you hold my hand. 널 지켜줄게 지금 내 손을 잡아. 눈으로 난 너의 맘을 잡아. 숨겨뒀었던 내 맘 이제 너에게 I need you. 다른 그 어떤 것보다도 다른 그 어떤 것도 그 누구도 Kelompok di mana satu kelompoknya terdiri 널 대신할 수 없어 I still need you.